Semangat pagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Salam kenal, nama saya Ruben Silitonga, saat ini menjabat Kepala Bidang Penyelenggaraan. Saya harap Bapak Ibu peserta pelatihan juga sangat menikmati pembelajaran yang Anda sudah peroleh selama hampir lebih 3 atau 4 hari yang lalu. Nah, pada saat ini kita melanjutkan agenda 2. Kalau kemarin saudara-saudara sudah mempelajari diagnosa organisasi, saat ini kita melanjutkan agenda kedua, yaitu berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, mungkin saudara pasti sudah berpikir, apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Nah, orang yang berpikir kreatif berarti membuat sesuatu terobosan yang mungkin orang lain tidak melakukannya. Itu namanya kreatif. Jadi kalau kita mengikuti proses-proses yang monoton, yang linear, itu namanya monoton, tidak kreatif. Tetapi kalau Anda disebut berpikir kreatif, ada sesuatu terobosan yang Anda peroleh. Nah, itulah kira-kira saudara-saudara yang akan kita pelajari dalam pelatihan untuk mata diklat yang berpikir kreatif ini. Sudah punya gambaran, ya kan? Kemarin Anda sudah tahu bagaimana cara mendiagnosa masalah dalam organisasi. Sudah tahu apa kendalanya, sudah tahu isu strategis apa yang ada di sana. Sudah tahu tahapan-tahapan bagaimana untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau kita sudah mengikuti prosedur itu, perlu ada ide kreatif. Bagaimana cara membuat jalan atau cara yang terbaik, yang lebih bagus, lebih cepat, lebih efisien untuk menyelesaikan itu. Nah, itulah materi, ya. Jadi materi ini adalah membekali peserta dengan kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik pada unit organisasi yang Anda pimpin. Sangat sederhana, ya. Anda akan dibekali dengan teori-teori, praktek-praktek dan karakteristik bagaimana berpikir kreatif, bagaimana Anda supaya mempunyai inovasi, inisiatif dan kreativitas. Nah, apa materi yang akan kita pelajari selama pelatihan untuk materi mata diklat berpikir kreatif ini? Anda nanti akan diajari substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan, seperti apa dia, ya. Kemudian teknik berpikir kreatif, ya, dalam menghasilkan gagasan inovasi, konsep dasar inovasi dan strategi inovasi, ya. Kemudian implementasinya seperti apa dalam pelayanan publik. Dalam mata diklat berpikir kreatif ini, saudara juga tidak hanya mendapatkan informasi atau pembekalan pembelajaran dari saya, tapi juga dari ahli, dari expert, ya. Anda mendapatkan materi dari ceramah, ya, ceramah para expert, bagaimana mereka dalam pengalaman hidupnya, dalam pengalaman pekerjaannya memiliki kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, oleh karena itu saya juga nanti minta Anda membuat summary, ya. Anda bikin summary dari isi ceramah yang telah disampaikan oleh narasumber, ya. Silakan buat summary-nya, ambil lesson learned, apa yang Anda peroleh dari pembelajaran dari beliau yang telah melakukan, yang sebagai praktisi di lapangan, ya. Kemudian nanti akan kita diskusikan, ya, seperti apa. Saya yakin dengan kita mendatangkan ahlinya, ya, praktisi, ya, maka Anda nanti akan mendapatkan hal-hal yang terbaik yang mungkin selama ini Anda tidak ingat atau tidak peroleh, tidak dapatkan, tapi melalui dia Anda mungkin dibuka cara berpikir kita, atau ada ide-ide timbul berdasarkan pengalaman yang kita peroleh dari narasumber tadi. Perlu saya sampaikan sedikit, dalam proses berpikir kreatif ada tahapannya, ya. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar, ya. Ada tahap persiapan, ya, tahap inkubasi. Inkubasi itu artinya kita membuat suasana itu supaya tumbuh itu kreativitas itu, ya, persemaian itu. Jadi kreativitas itu kadang-kadang harus dipancing, Bapak Ibu, dikasih kondisi yang bagus, dikasih lingkungan yang mendukung, ya, supaya dia imajinasinya itu muncul. Kemudian tahap iluminasi itu artinya apa? Kita siapkan berkembang, kreativitas kita kembangkan, kita ada ide baru kita lakukan itu. Jangan ada ide baru, ada mimpi kita tapi kita diamkan, itu tidak muncul, itu kreativitas. Itu namanya tahap iluminasi. Setelah itu baru kita verifikasi, kita uji coba apakah ide kita itu jalan apa tidak, kita lakukan. Nanti akan diajarkan di dalam proses pembelajaran kita. Oleh karena itu, saya sudah membuat bantayang di situ, sudah ada modul di LMS kita, silakan Anda pelajari, Anda baca. Nanti di dalam proses pembelajaran kita secara jarak jauh ini, kita akan ada nanti Zoom, ya, saya akan ada penjelasan nanti. Kita nanti ada live chat, ya. Itu artinya kita ada interaksi, ya. Nanti ada kasus, kita diskusikan secara bersama-sama. Saya mengharapkan saudara nanti aktif semua, ya, aktif semua, supaya semua kita mendapatkan pembelajaran yang berarti. Setelah itu nanti saya juga minta nanti Anda untuk membuat summary tentang pembelajaran yang kita peroleh.
Nah, dengan begitu saya melihat nanti apakah Anda sudah mengerti atau sudah mendapat pelajaran yang berharga dari materi ini atau tidak berdasarkan summary. Dan terakhir nanti ada learning journal. Learning journal itu adalah mungkin nanti Anda bikin summary secara umum tapi bukan berdasarkan modul, tetapi berdasarkan pengetahuan Anda atau pengalaman kesimpulan Anda tentang pembelajaran itu seperti apa. Atau nanti Anda terapkan di situ, saya akan melakukan ini. Ada nanti action plan. Jadi kalau kita bicara tentang learning journal itu ada action plan di situ. Saya akan melakukan nanti ini. Nah, itu saya harapkan nanti Anda akan membuat. Nah, itu saudara-saudara proses pembelajaran yang akan kita peroleh dalam menyampaikan materi berpikir kreatif ini. Mudah-mudahan meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita, dan saya yakin karena saudara-saudara ini pejabat pengawas pasti semuanya sudah punya pengalaman dan sudah punya kasus-kasus mungkin sudah pernah mengalaminya. Oleh karena itu akan gampang nanti kita untuk diskusi, ya, karena Anda mengangkat pengalaman Anda. Itu namanya pembelajaran andragogi. Jadi lebih baik nanti kita diskusi. Saya nanti berharap ketika kita di kelas Anda sudah membaca modul, jadi kita sudah punya pemahaman yang sama. Oleh karena itu diskusi kita nanti akan berjalan lancar. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran kita nanti mencapai apa yang kita harapkan. Anda mendapat ilmu, mendapat kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang Anda telah terima dalam pelatihan ini. Oleh karena itu nanti ada perubahan dalam kepemimpinan saudara ketika nanti kembali ke kantor. Demikian, sampai ketemu di kelas. Salam sehat.